Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Al-Zikri episode ke-6. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang hukum berjualan dalam Islam. Aku Ulin dari Divisi Keakhwatan akan berbincang dengan Aku Tia. Aku Tiara. Kami dari Iktisodi. Iktisodi ya. Berarti Iktisodi itu apa ya? Iktisodi itu salah satu divisi di Rois Azikri yang tugasnya itu cari pemasukan untuk Rois Azikri. Jadi kita tugasnya berjualan gitu deh. Untuk proker-prokernya ada apa aja sih? Iktisodi itu prokernya ada 4. Yang pertama ada infak Jumat. Yang kedua ada danusan. Yang ketiga itu ada azkar. Terus yang keempat ada kece. Jadi kece itu tuh proker baru yang baru ada di tahun kemarin. Kece itu semacam kajian gitu tapi tentang jual beli dalam Islam. Berarti kalian sering jualan kan ya? Iya. Jualan tuh apa sih menurut kalian? Kalau dari yang saya baca, menurut syariat agama, jual beli itu adalah kesepakatan tukar menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Kalau dari aku, tadi aku baca kalau jual beli dalam Islam itu artinya pertukaran barang dengan barang lain atau pertukaran kepemilikan barang yang dibayar dengan suatu kompensasi. Jadi itu jualan tuh tukar menukar agar kita bisa memiliki selamanya ya. Ya. Terus kalau kita jualan tuh ada syarat-syaratnya nggak sih biar jualan kita tuh sah? Ada beberapa syarat dalam berjualan menurut Islam. Yang pertama itu kita harus berdagang sesuai syariat Islam. Terus yang kedua itu antara pembeli sama penjual harus ada kesepakatan bersama. Yang ketiga kita harus berdagang dengan niat ibadah. Yang keempat itu dalam transaksi tersebut itu harus menggunakan akal sehat. Setelah itu yang kelima kita tidak menjual barang haram. Terus yang keenam itu penjual sama pembeli harus tahu kondisi barangnya itu kayak gimana, terus harganya itu berapa. Yang ketujuh atau yang terakhir, barang yang kita jual itu barang milik kita sendiri. Jadi itu ya syarat-syarat jualan agar sah. Terus jualan kan berarti kita cari untung ya. Nah, dalam pengambilan keuntungan sendiri itu ada aturannya nggak sih dalam Islam? Kalau dari yang aku baca tadi itu sebenarnya Islam tuh nggak batasi penjual tuh ambil untung berapa, mau 10% atau bahkan mau 100% tuh boleh. Tapi harus ada catatannya kalau barang sama harga itu tuh nggak boleh ada penipuan. Terus barang yang dijual itu tuh nggak boleh barang pokok yang lagi dibutuhin sama banyak orang. Iya, kayak yang dari Tia tadi aku nambahin aja. Dari yang aku baca itu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata keuntungan itu tidak dibatasi. Kita boleh mengambil 10%, 20% ataupun 25% atau bahkan lebih daripada itu, asalkan tidak ada pengelabuhan dalam jual beli gitu. Jadi tidak ada penipuan di dalamnya. Jadi kalau kita mau ngambil untung tuh terserah kita. Tapi itu tadi nggak boleh nipu. Terus untuk selanjutnya kan sekarang masa pandemi. Nah, kita kan berarti nggak bisa danusan di sekolah kan ya. Terus kita kayak sekarang kan lebih gantinya buat open PO atau pre-order kan. Kalau pre-order sendiri itu kan berarti kan kita sebenarnya belum punya barangnya itu kan ya. Nah, sedangkan dalam syarat tadi kan harus memiliki barang itu. Nah, itu gimana PO itu apa emang boleh dalam Islam? Dari yang aku baca lagi, model bisnis pre-order ini tuh diperkenankan menurut syariah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Contohnya yang pertama itu adalah barang atau jasa yang kita perjualbelikan itu harus halal. Setelah yang kedua, di antara akad bagi penjual PO ini sebagai agen yang mendapatkan fee dari pembeli ataupun penjual lain. Menambahi dari Tiara, syarat yang ketiga itu barang sama harga itu harus jelas sama harus spesifik. Terus syarat yang keempat itu akad yang berlaku itu akad salam. Jadi akad salam itu akad yang dilakukan ketika barang yang dijual itu belum tersedia. Terus yang terakhir itu adanya hak
piar. Hak piar tuh hak buat pembeli untuk membatalkan pembelian dengan mengembalikan barang atau uang. Jadi gitu, selama kita PO ini tuh emang udah diperbolehkan dalam Islam, Iya. tapi dengan Aman. syarat-syarat tadi. Iya. Nah, kalian sering danusan kan? Itu ada pengalaman seru nggak sih kalau dari kalian? Kalau menurut aku sendiri sih, setiap kali kita danusan tuh pasti pengalamannya beda-beda gitu, dan seru-seru, kita ketemu sama orang baru, terus juga dengan nuansa yang berbeda juga gitu loh, gitu sih menurutku. Terus kalau kita ikut danusan tuh kita dapat beberapa benefit yang bisa mengasah skill kita. Contohnya tuh adalah skill berkomunikasi gitu, karena kita kan harus promosi ke pembeli gitu, jadi kita harus promosi dengan cara yang menarik agar pembeli itu tertarik gitu sih. Jadi kayak bisa meningkatkan skill komunikasi kita gitu sih. Kalau dari Mbak Tia, Ya sama kayak Tiara tadi, pokoknya sesuatu itu ini banget. Itulah kesan-kesan ya itu tadi pengalaman dari Mbak Tiara dan Mbak Tia. Kalau untuk kesan-pesan sana, nah yang terakhir nih, ada kesan-pesan nggak sih untuk yang lagi sekarang kan banyak yang lagi danusan gitu kan? Buat yang lagi danusan, pokoknya semangat. Kalau ada barang yang di cancel atau apa gitu, nggak apa-apa, terima aja. Sama sih, kayak lebih optimis aja, terus juga jalaninnya tuh dengan senang hati, jangan dibuat pikiran, jangan dibuat beban gitu sih. Pokoknya sing semangat, Jaga mood, berdoa, Gusti berkahi. Sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu Gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.